Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast GMPI Sumut Channel. Sore hari ini kawan-kawan, sahabat-sahabat GMPI dimanapun berada, bintang tamu kita pada sore hari ini adalah teman saya, sahabat, adik, kawan. Sudah lama saya kenal, dia cukup banyak berkontribusi dalam perjalanan kehidupan saya, khususnya di dunia kemahasiswaan. Hari ini kita akan berbicara dan berbincang-bincang dengan beliau, berbicara seputar aktivitas beliau terkait dengan dunia HAM, hak asasi manusia, atau Human Rights Defender. Sore hari ini bintang tamu kita adalah Kuadi Azam. Selamat sore, Di. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Saya bingung nih mau manggil dia ini apa. Kalau saya biasa manggil beliau ini Kuadi atau Di, tapi saya tahu juga nama kerennya sebenarnya Azam. Namanya Kuadi Azam. Di, terima kasih udah datang di podcast GMPI Sumut ini. Ya. Hari ini GMPI ingin berbincang-bincang seputar dunia hak asasi manusia, karena sepengetahuan saya, sepengetahuan abang, bahwasanya Kuadi aktif di dunia itu. Ya. Sudah bertahun-tahun. Saya tahu persis persoalan itu. Yang pertama, saya mau mulai dari kenapa harus hak asasi manusia? Baik. Kenapa memilih jalan itu gitu? Ya. Nah, pertama saya ingin sapa dulu ya. Iya. Selamat sore dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berkenan mengundang saya dalam ruang diskusi kali ini. Nah, kalau pertanyaannya Bang Sukri tadi, kenapa memilih isu lebih pasnya isu hak asasi manusia, ya menurut saya bahwa dari problematika yang ada, salah satu cara penyelesaian khususnya dalam mendamaikan aktor negara yang menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat itu, efektivitasnya secara global itu melalui metode kerangka prinsip mekanisme hak asasi manusia, dan itu disepakati oleh semua dunia tanpa batasan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Maka ada kiasan ataupun ada kata-kata yang sering kita dengar, hak asasi manusia untuk semua, semua untuk hak asasi manusia. Nah, kenapa? Karena hak asasi manusia itu bukan berbicara soal siapa benar dan siapa salah, tapi dia mengetengahi bahwa semuanya harus dijalani dengan konsep perdamaian, konsep peradaban, dan konsep keadilan. Nah, sehingga ketika satu entitas tertentu yang merasa dirinya adalah mengkategorikan komunitasnya itu benar dan yang lain itu salah, itu bisa berdamai dengan kerangka dasar dan pemikiran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, cuma kan di poin dari pertanyaan tadi kan sebenarnya ada rasa kurios, penasaran kan. Jadi kan kalau kita flashback kembali ke dulu zaman-zaman perkuliahan. Bisa sambil minum ya? Ya, silakan. Zaman-zaman perkuliahan, zaman-zaman kuliah dulu. Sebenarnya kan kita bisa memilih banyak jalur nih dengan potensi yang kita punya. Ya, mungkin kita bisa jadi guru, mungkin kita bisa jadi karyawan, atau pengusaha, atau dan pekerjaan-pekerjaan profesional yang lain. Nah, kenapa Kuadi pada akhirnya, kalau dalam tanda kutip, terjebak, dan bagi saya itu nyaman di dunia advokasi hak asasi manusia ini? Ya karena satu ya,
keterpanggilan apa yang Ya. yang Satu mungkin soal, nah bagaimana tantangan yang akan kita hadapi ya, apalagi ketika kita bertemu dengan korban-korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah itu dengan problematika hari ini yang ada, semua orang seolah-olah dengan tanda kutip bisa menyelesaikan perkara tersebut, tapi di sisi lain korban yang rata-rata korban pelanggaran hak asasi manusia itu hampir semuanya itu menengah ke bawah, artinya orang-orang yang tidak mampu. Nah dengan keadaan hari ini yang semua orang bisa saja mengkapitalisasikan dia sebagai sebagai korban, tapi tujuannya bukan penyelesaian perkaranya, tapi hanya saja mengorbitkan pendamping begitu. Itu banyak peristiwa terjadi di mana-mana. Nah itu tantangan bagi kita, di mana banyak orang yang membawa kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia ini untuk lebih kepada kepentingan pribadi. Nah sehingga penyelesaian pada korban itu kerap tidak tercapai. Itu satu tantangannya. Yang kedua, asiknya di mana kita itu terus diajak berpikir tuh. Pada satu sisi kita memang kerap mendapatkan ancaman baik psikologis maupun langsung ya. Potensi-potensi itu tetap ada, selalu ada ya. Nah kekhawatiran ataupun ketakutan itu, tapi di sisi lain kita melihat korbannya. Nah dimana kalau korbannya kira-kira begini di analoginya, kira-kira korban ini seandainya aku berada di titik dia, siapa lagi yang kira-kira membantu menolong dengan seikhlas hati, kan gitu. Nah itu di dalam bukan kebingungan juga ya, bagiku itu sebuah keasikan berpikir gitu ya, sehingga mau tak mau, suka tak suka, atas dasar keikhlasan kita terus mencoba melakukan upaya-upaya taktis strategis, pun juga harus merujuk kepada beberapa literasi ya, bagaimana mendorong penyelesaian hak korban itu. Nah kan begitu, kalau coba membayangkan begitu rumit ya, walaupun sebenarnya semua pekerjaan itu pasti ada tingkat kerumitan masing-masing, ada hal, pasti selalu ada hal yang mengasyikkan ataupun tidak mengasyikkan. Namun kan dalam dunia hak asasi manusia ini termasuk aktivitas yang tidak begitu lazim lah. Dalam artian kalau kita melihat kultur dari latar belakang keluarga kita yang pengennya udah habis kuliah udahlah kerja bagus-bagus, dapat gaji bulanan, apa semua segala macam. Nah tentu kan terkadang hal-hal itu pasti mengganggu lah. Nah, kira-kira mengatasinya sampai sejauh ini apa yang Kuadi lakukan? Ya pertama ya, kita kalau mengatasi itu dalam tingkatan keluarga ya, kita secara perlahan menginternalisasikan apa sih sebenarnya kerja-kerja hak asasi manusia itu sendiri kepada keluarga. Ya bisa dimaklumi, keluarga di kampung, keluarga di sini ya kan, dengan pemberitaan yang sekarang ini yang di rumah pun bisa didengar, dibaca dan lain sebagainya, itu juga membuat mereka khawatir begitu. Tapi pertanyaan kemudian adalah ketika korban terus berjatuhan, ketika korban terus berdatangan, nah kita akan sampaikan, nah mereka ini sebenarnya corongnya ngadunya kemana gitu. Walaupun ada beberapa lembaga misalnya kayak di Medan ya, ada Kontras Sumatera Utara yang fokus pada isu itu, kemudian ada LBH Medan juga yang fokus pada isu itu, ada Bakumsu dan beberapa NGO yang lain. Tapi lebih kepada nah bagaimana memang di tengah minimnya ya minat, ini keadaan hari ini nih, di tengah minimnya minat kalangan muda memasuki isu ya, ataupun memperdalami isu hak asasi manusia ini, itu juga menjadi tantangan bagi kita bagaimana menciptakan generasi itu. Nah sehingga mau tak mau, suka tak suka, bukan dalam rangka kita memaksakan diri, tapi lebih kepada menjadi tantangan juga bagi kita bagaimana menciptakan generasi
selanjutnya generasi muda yang fokus pada isu hak asasi manusia itu. Nah, kita masuk ke hal-hal yang mungkin agak sedikit serius lah. Yang saya pahami bahwasanya HAM, lingkungan hidup itu kan bahasa universal. Ya. Percakapan-percakapan lintas negara, percakapan-percakapan lintas dunia. Artinya ketika terjadi pelanggaran HAM atau pelanggaran lingkungan hidup di negara kita, negara lain bisa komentar sedemikian rupa. Artinya isu HAM dan isu lingkungan hidup ini menurut dari literatur-literatur yang kita baca bahwasanya dalam mengambil kebijakan apapun dalam tingkatan politis harus memperhatikan paling tidak dua aspek dasar ini, aspek hak asasi manusia ataupun lingkungan hidup. Nah, seringkali, tapi ini mau saya elaborasi dengan Kuadi, memungkinkan tidak, walaupun mungkin pertanyaannya mungkin ya, jawabannya mungkin. Kebijakan politik itu mengakibatkan pelanggaran HAM. Jadi kalau kita rujuk kepada ICC ya, ataupun kita bilanglah Statuta Roma, yang bagaimana mendeskripsikan ciri-ciri dan prasyarat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu bisa saja terjadi gitu ya. Jadi itu beberapa literasi mengatakan itulah dengan dikategorikan genocide politik. Nah, bagaimana kebijakan yang dibuat itu pengen membasmi ataupun menghancurkan suatu suku, suatu ras atau suatu kepentingan tertentu, disengaja tertentu dengan sengaja. Disengaja ya. Dan itu dilakukan oleh aktor negara. Nah, pelanggaran hak asasi manusia itu kan cirinya itu kan ketika dia dilakukan oleh aktor negara. Nah, tapi kalau misalnya dia dilakukan oleh sipil, maka itu pelanggaran pidana. Oh, pidana ya, betul. Ya. Setara dia. Ya, setara. Jadi kalau dia masuk di situ ketika saya punya jabatan, kemudian saya punya kewenangan, ya, dan saya punya kuasa, ya, relasi kuasa untuk memerintahkan aktor negara untuk melakukan pelanggaran tersebut. Apalagi seperti Bang Sukri tadi bilang, saya mengeluarkan kebijakan yang bisa dimungkinkan ataupun berpotensi melanggar hak asasi manusia, itu masuk dan mungkin saja terjadi dalam kondisi tertentu. Nah, biasanya kan kalau ya artinya kebijakan politik itu memungkinkan untuk memicu adanya pelanggaran HAM disengaja gitu. Nah, terkadang kan yang paling sering kita dengar lah, misalnya persoalan lahan, agraria ya, agraria kan, itu kan sering sekali terjadi gitu. Tiba-tiba tanah beralih fungsi, kemudian beralih ke pemilikan, ada ya kong kali kong antara korporasi dengan kebijakan tadi. Nah, kasus-kasus seperti ini cukup banyak nggak nih? Kalau kita merujuk kepada peta kasus, itu Sumatera Utara sangat berkontribusi khususnya di Indonesia dalam konflik agraria. Sumatera Utara ya, ini Sumatera Utara. Karena hampir di setiap kabupaten itu pasti ada potensi konfliknya, bahkan di Kota Medan sendiri. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang dalam tanda kutip bukan soal kebijakan politik tadi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, tapi sesungguhnya penerapan Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri yang tidak pernah sempurna diaplikasikan oleh aktor negara ini. Jadi dengan tanda kutip ketika undang-undang itu kan diterbitkan pada masa pemerintahan
Soekarno kan, undang-undang UPA itu yang memang cita-citanya adalah menasionalisasi semua aset. Nah, tapi dalam perjalanannya sampai hari ini, nah itu tidak pernah terimplementasikan dengan baik. Dia hanya sebagai pertimbangan saja. Contoh ya, misal bagaimana mungkin yang kasus peristiwa yang mungkin tahun lalu ya, yang kita dengar pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Iya. Bagaimana mungkin UPA itu belum dapat dilaksanakan dengan baik, tapi sudah ada undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Undang-Undang Sapu Jagat sering dibilang orang. Kenapa itu kami sebagai masyarakat sipil memprotes keras soal terbitnya ataupun disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu? Karena itu berpotensi melanggar hak asasi manusia. Bagaimana di situ soal AMDAL juga dikulitin, artinya dipersempit. Kemudian bagaimana di situ ada pengaturan soal bank tanah. Kemudian bagaimana di situ soal kapitalisasi yang dimungkinkan kepada korporasi dan dilegalisasi oleh negara gitu ya. Nah, sehingga apalagi peran-peran masyarakat sipil di situ dikurangin, perwakilan masyarakat di situ dikurangin, sehingga pertanyaannya kan menjadi pertanyaan, apakah dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memastikan bahwa penyelesaian peristiwa ataupun konflik-konflik yang ada di masyarakat itu bisa selesai? Tidak, ternyata malah itu menjadi persoalan baru ya, mengkomplitkan persoalan lagi. Jadi undang-undang kebijakan itu bukan malah menyelesaikan perkara, tapi menambah perkara. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadinya tumpang tindih aturan, dan itu bagian dari kebijakan politik yang dikeluarkan oleh negara ini. Jadi kalau pertanyaannya tadi, ya kebijakan politik itu pasti sangat berpotensi menjadi tolak ukur awal terjadinya pelanggaran hak asasi. Sebagai aktivis hak asasi manusia kan tidak bisa dipungkiri, di pergaulan itu kan tidak melulu dengan objek masyarakat sipil. Pasti kita juga berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, baik di level Pemda atau Pemprov atau juga aparat kepolisian atau beberapa pihak yang lain, pasti atau politisi dan lain sebagainya. Dari sekian banyak bergaul dengan beberapa jabatan yang saya sebutkan tadi, menurut Koadi sampai sekarang ini secara umum ya, tafsiran sederhana, sejauh apa sih pemahaman mereka tentang hak asasi manusia, pentingnya hak asasi manusia itu? Bagi ini khususnya bagi yang memang sudah memiliki pengalaman panjang atau memiliki jabatan panjang di Pemda, di kepolisian gitu ya, itu kerap dengan tanda kutip, walaupun tidak paham secara utuh, tapi mereka menyadari pentingnya hak asasi manusia itu diinternalisasikan, baik dalam tugas maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Maksud saya di dalam kehidupan sehari-hari, ketika dia menjadi aktor keamanan di sebuah desa, maka rutinitas di desa itu ketika dia menjadi aparat keamanan itu tidak bisa dipisahkan dari rutinitas pribadinya. Itu satu. Kedua, walaupun memang secara presentasi mungkin itu kalau kita kategorikan di kedua unsur pemerintahan itu Pemda gitu ya, mungkin kalau di kepolisian sendiri ada beberapa instrumen yang sudah mereka internalisasikan, misalnya kayak ada Perkap 8 2009 terkait dengan pentingnya ya menginternalisasi hak asasi manusia dalam tugas dan fungsi kepolisian itu sendiri. Nah, kalau di Pemda itu ada namanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Pemda diwajibkan untuk membentuk panitianya, panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, secara instrumen di nasional ini ada, khususnya di Pemda. Tapi secara implementatif ada beberapa tantangan. Ya, di teknis di lapangannya. Ya, tantangan ya. Apakah tantangan ini berbasis kepada soal pemahaman ataupun soal
kebijakan politis tentu dua-duanya iya. Pemahaman juga tidak secara utuh mereka mengkategorisasikan hak asasi manusia sebagai instrumen penting dalam implementasi pelayanan masyarakat begitu loh. Dan secara kebijakan politik kemauan politik ya, mereka juga kadang-kadang dengan tanda kutip menomor berapakan gitu isu hak asasi manusia ini dalam kerja-kerja pemerintahan.